gini. Oke. Itu ya sih. Oke Bang Sulan, Mami Yulia gimana hasil laporan saat ini tadi ke imigrasi? Ya, alhamdulillah tadi laporan pengaduan kita sudah diterima dengan baik dan akan segera ditindaklanjuti terkait dengan adanya dugaan terkait masalah kewarganegaraan. Mami gimana perasaannya setelah laporannya diterima? Ya sudah diterima baik. Semoga ini bisa cepat tindak lanjut berjalan dengan baik. Mami gimana sih sekarang tahu nggak sih keberadaan Fredrik sekarang ada di mana, tahu nggak? Saat ini nggak tahu di mana. Nggak pernah. Saya di blog, coba di WhatsApp di blog. Sejak kapan di blog? Sempat terbuka, sempat masih udah dibuka. Saya sudah membuka WhatsApp, dia buka. Cuma saya komunikasi ada hal sesuatu pemberitahuan seperti ini juga tidak ditadekan. Mau coba telepon dimati terus. Mami gimana sih perasaannya nih seorang anak kepada ibunya, gimana sih yang memblok untuk komunikasi? Ya gini ya, kalau perasaan pasti sedih. Kita sudah, saya sebagai orang tua sudah membuka hati, membuka pintu, memaafkan. Saya loh orang tua yang memaafkan duluan, ya. Dan saat ini ada kejadian ini, saya ingin meluruskan anak saya dari hal-hal yang dimanfaatkan orang seperti itu, ya. Jadi apa ya, kesalahan-kesalahan yang ini yang kemungkinan anak saya tidak mengetahui, ya. Saya ingin meluruskan semua tentang kewarganegaraan ini. Administrasinya, saya benarkan, saya akan mendukung dia. Saya tidak melepaskan dia begitu aja walaupun dia sudah tidak menginginkan saya. Tapi biar bagaimanapun juga status anak dan ibu itu tidak bisa dipisahkan. Ya, yang dicari adalah ibunya. Inilah saya dipanggil. Ya. Jadi saya mempertanggungjawabkan dan ingin menyelamatkan anak saya. Manajemennya anak saya pun harus diluruskan semua. Dia harus tinggal di Indonesia dengan benar dan sah. Mau pilih warga negara manapun itu, saya akan mendukung anak saya, mensponsorin anak saya. Bang, langkah hukum apa lagi sih Bang yang Abang tempuh saat ini setelah ini? Ya, jadi begini. Pertama-tama bahwa hari ini sudah diterima ya pengaduan kita oleh Ibu Yulia ya terhadap anaknya, karena saat ini kita menduga bahwa anaknya dipekerjakan oleh manajemennya terkait dengan masalah, kita duga ada persoalan terkait dengan masalah kewarganegaraan. Dan mungkin minggu depan tadi sudah disampaikan akan diambil keterangan oleh ibunya dan juga beberapa dokumen dan lain sebagainya, itu persoalan kewarganegaraan. Yang kedua, kami juga mau menyampaikan ya kepada Fredrik dan juga pihak yang lain untuk supaya sebagai warga negara harus taat terhadap hukum warga negara Indonesia, hukum Indonesia. Kalau memang kamu mau mengurus soal kewarganegaraan, ibumu ada, ayo datang ke ibumu untuk diselesaikan soal kewarganegaraan kamu, karena ibunya melahirkan, ibunya mensponsor, ibunya juga yang menjamin gitu. Nah ini persoalan di situ. Kenapa kok ditutup akses komunikasi ibunya dengan manajemen dan juga dengan anaknya? Ada apa? Makanya kenapa ibunya tuh sedih dan juga mau datang ke imigrasi supaya menyampaikan ini anak saya mau hidup yang benar di Indonesia, jangan ada persoalan hukum. Karena ujung-ujungnya ya mungkin pihak lain kita duga menggunakan prestasinya Fredrik untuk hal-hal money oriented, tapi kalau ibunya kan anaknya, dia mau supaya anaknya tuh hidup aman, hidup sesuai aturan hukum di Indonesia, makanya mau diurus. Itu pun waktu setahun sebelumnya sudah dikasih tahu. Ya, setahun yang kita sudah ada permasalahan, saya tetap berkomunikasi, mencoba, saya panggil orang yang bisa bicara dengan Fredrika langsung. Bayangin loh, saya sudah dibenci, saya tetap peduli dengan anak saya. Saya gak disayangkan,
Tapi yang terpenting nggak dipanggil saya. Akhirnya saya lah yang harus bertanggung jawab dengan pihak keimigrasian untuk mempertanggungjawabkan gimana status anak saya. Saya tetap berjuang mencari, walaupun dia menutup akses saya berjuang mencari di mana. Saya datangkan semua. Saya tidak ada maksud apa-apa. Saya ingin anak saya benar. Mau dia warga negara asing, mau ke negara Indonesia, saya tetap akan mendukung anak saya. Itu tidak ada maksud saya ingin menjatuhkan. Tidak. Kalau diketahui posisinya lagi di Indonesia apa di luar? Saya kurang tahu. Tidak ada. Saya mengucapkan ulang tahunnya dan tidak ada reply ke saya. Saya posting dia sampai saat ini pun postingan itu ada, tapi tidak ada feedback ke saya. Kan pasti sulit ya mencari tahu keberadaannya tidak tahu. Nah, yang tadi yang mencoba menutup akses itu siapa? Sudah diketahui juga atau? Ya, saya sudah komunikasi dengan Ibu N pun sangat disayangkan. Sebagai orang yang mau mengakui anak saya, ada ibunya loh. Permasalahan ini kenapa tidak kalau dia orang baik disarankan seperti itu. Manhak, ada pesan buat manajemen? Ya, saya pikir bahwa yang pertama ini kan ibunya, ibu dia. Ya jangan menutup akses dong kepada ibunya. Apalagi ibu dan anak kan itu hubungan darah, tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Yang kedua, ingat manajemen ini ada soal kewarganegaraan. Ibunya yang tahu, ibunya melahirkan, ibunya sponsor, ibu yang datangin, ibu yang menjamin. Nah, kalau ada orang lain mengaku bahwa dia 100% warga negara Indonesia, berarti ada dugaan pemalsuan itu loh. Kenapa? Karena ibunya belum pernah menandatangani dokumen apapun atau memberikan dokumen apapun kepada imigrasi untuk pengurusan kewarganegaraan. Jadi ini yang perlu kami sampaikan kepada manajemen, buka komunikasi dengan ibunya supaya Frederick jangan ada persoalan hukum di Indonesia. Ini menyangkut hukum Indonesia. Siapapun yang tinggal, hidup, cari makan, cari hidup di Indonesia harus taat kepada hukum Indonesia. Kalau Anda tidak taat, berarti Anda akan melanggar hukum dan pasti ada konsekuensinya. Jadi kepada manajemen saya harapkan jangan menutup akses antara ibu dan anak. Ya, seharusnya mereka memfasilitasi supaya kedua ibu dan anak ini harus bisa kembali akrab, kembali seperti sedia kala. Jangan justru malah ini jadi jurang ya, pemisah antara kedua ibu dan anak ini gitu loh. Upaya ke manajemen sudah datang? Sebenarnya manajemen sebenarnya menutup akses ke ibunya. Sudah lama sejak kejadian. Sejak dia sudah menjadi banyak setelah udah jadi Miss Universe, sudah mau kerja. Memang udah waktu jadi Miss Universe siapa yang membantu dia? Oh, makanya siapa? Ya itu dia. Kalian boleh lihat siapa saya terlibat. Sebenarnya kan banyak dilema-dilema, tapi saya tetap mendukung anak saya. Saya tetap datang ke US, ya. Walaupun saya sebenarnya sudah mau diasingkan oleh manajemen, oleh anak saya tetap harus sampai benar-benar anak saya harus jadi. Setelah jadi, bagaimana perasaan? Saya meyakini bahwa di belakang Frederica ini ada orang, entah itu manajemen ataupun perseorangan ya yang mencoba ya menggunakan artinya nama besar Frederica sendiri untuk kepentingan-kepentingan yang berbau dengan ekonomi. Sehingga di sini juga saya mengingatkan kepada orang-orang tersebut dan juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa Frederica juga harus ikut bertanggung jawab nanti ya atas dasar tentunya ketentuan dan aturan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Masuk kejahatan apa Pak? Ya, ini sedang nanti diadakan gelar. Kan tadi laporan kita sudah diterima, nanti akan digelar pasal-pasal apa saja yang bisa dapat dikenakan. Lalu dijadwalkan minggu depan Ibu Yulia akan diambil keterangan ya nanti. Ini tidak main-main. Saya sudah peringatkan anak saya. Saya untuk urusan kewarganegaraan dari papinya Frederica sampai my ex itu saya yang urus. Saya adalah wanita yang mengurus mereka semua, ibu. Sampai mantan saya pun saya atur karena sebagai warga negara asing yang ada di Indonesia. Saya ingin keluarga saya aman nyari duit. Tapi kenapa saya diginikan? Saya dikira ingin memeras lah. Tidak. Saya ingin anak saya pun di Indonesia aman.
Pelapor ada. dalam hari ini manajemen bang ya? Ya. Pelapor dalam hari ini manajemen. Nanti pengembangan, masih dalam pengembangan. Nanti bisa kemana-mana aja dari hasil. Dugaannya pelanggaran undang-undang imigrasi kan, ya. Oke. Tapi pasalnya nanti di hari Senin Selasa. Oke, Ya. Bang. Oke. Terima kasih ya. Kasih bang.